kirinya juga bingung. Oh. Enggak, kalau tanpa melodi, kalau cuma chord aja, Ya nge-chord aja gini biasa. urut ya. Nah, Ah, kalau udah balance antara tangan kanan tangan kiri udah balance, terus mau masukin perkusinya gimana tuh latihannya? nah, awalnya sih perkusinya aku pakai teknik yang kicknya di sini ya. Pakai ini ya, pakai pakai Yang pakai sering ini ya, yang sering ku pakai. pakai ini ya. Ini belakang jempol. Oh ya. Nah, itu benar-benar. Nah, itu Simpelnya gimana? tak barengin Apa? sama tak barengin sama kicknya. Kicknya. Kicknya aku barengin sama bassnya. Oh. Itu. Itu kan ada snare-nya juga ya. Ah, Snare-nya pakai ini. sebenarnya diketukan tiga. Pakai ibu jari. Sebelah sini, Oh. Kalau yang soft ya, kalau yang soft pakai ini. Kalau yang agak kenceng pakainya ini. Ini sama ini. Oh, rada rada galak ya, rada galak ya. Buat yang lebih cadas. Oh. Terus setelah itu apalagi yang harus dikuasain? Komen-komennya ya ampun. Yang harus Wah, dikuasain ya balancing kiri kanan sih. Terus power juga, power control. Gimana itu? Power Apalagi control. kalau kita terutama kalau kita ngerekamnya pakai HP atau ya anggaplah kita nggak punya alat yang sangat kompatibel buat rekaman beneran, otomatis kita power controlnya harus dari sumbernya langsung kan. Ya itu harus bisa ngontrol kira-kira mau kencengan perkusinya atau kencengan senarnya atau mungkin ada saat-saat tertentu yang Mungkin kan mau kita apa tunjukkan banyak melodinya atau itu. banyak orang yang mau belajar fingerstyle kayak gitu nggak sabar gitu kan. Aku kadang juga nemuin murid yang nggak sabar gitu kan. Pengennya udah pengen Kapok. yang susah gitu kan. Nah, mungkin Mas Luhung bisa kasih apa sih kayak program latihannya itu gimana supaya lebih lebih tertata gitu, lebih sistematis gitu kan. Progresnya juga lebih terlihat gitu. Itu gimana? Yang Kalau dari Mas Luhung? nah, nyendat. Nah, yang penting kita kalau mau mainnya kayak gitu tadi ya, yang gini, yang perlu kita tahu ini pada dasarnya ada 4 elemen kan, melodi atau vokal ya, kayak yang diambil Kak Fasya, terus harmoni, ini termasuk chord sama bass itu yang diambil sama Kak Harrison sama aku juga. Terus ini ada iramanya beatnya. Terus ini tambahan ini bebas. Nah kalau irama ini bisa kita dasari pakai strumming kan, pondasi iramanya. Terus kalau tambahannya ini kebetulan aku pakai perkusi. Jadi justru yang perkusinya belakangan. Kita justru harus mengutamakan yang depan-depan dulu nih, dari melodi, dari harmoni, ini chord sama bassnya, terus iramanya. Gitu. Jadi jangan kesusu ke perkusi. Jangan terburu ke susu bahasa Jawa. Jangan terburu ke perkusi. Kalau kita nggak dapat pola irama dasarnya, groove-nya di perkusi juga nggak akan enak. Jadi cuman mentah gitu perkusinya, kita nggak bisa bikin kita gini. Oke. Gitu. Terus mungkin program apa sih kayak kita buat jadwal alokasi waktunya gimana supaya lebih tertata gitu. Apakah misalnya kita latihan 1 jam nih. Apakah di 10 menit kita latihan chordnya, terus 10 menit kita latihan ketiknya atau gimana? Kalau Mas Luhung biasa gimana? Nah, kalau aku sih awal pemanasan dulu ya, fingering tangan kanan terutama. Fingering tangan kanan. Jadi lebih ke main petik-petik yang ringan. Itu berapa lama latihannya biasa dalam 1 hari? Dalam 1 hari nggak tentu sih, kadang kalau udah kejar-kejaran sama bayi gitu bisa nggak latihan. Enggak. Maksudku kalau untuk orang mau belajar, orang mau belajar itu minim berapa lama? Paling nggak
mungkin 15 menit cukup kali ya. Yang penting kita fokus. Misalnya ini 15 menit sempet ya udah lakuin aja, nanti misal pulang kerja mau latihan lagi atau nyoba ngulik lagu nggak masalah. Yang penting efektif dan kita fokus, nggak ke distract sosial media misalnya atau Oh. mau nonton apalah gitu. Yang penting kita fokus, itu sudah sangat efektif. 15 menit tangan kanan, terus 15 menit lagi apanya? Tangan kirinya. Kalau aku sih langsung langsung dua-duanya sih. Jadi sambil di chord, kayak tadi itu yang sambil chord A pindah Oh, iya. gede. Ah, Terus setelah cuman itu sampai ototnya enak aja. Hah. oh. Terus, Terus setelah tangan kanan kiri udah oke, mau ngelatih apanya? Kayak bassnya atau apa? Perkusinya gimana? nah itu nanti kalau tangan kanannya udah lumayan dan nggak bingung dengan pindah sama tangan kirinya, itu bisa auto kok. Kita tinggal belajar basicnya aja. Basic pattern atau ya letaknya aja sih, ini di mana, terus posisinya gimana. Itu udah cukup. Nanti sisanya auto biasanya. Oh, sudah otomatis ngikutin gitu ya, bisa ya? Heeh. Tinggal biasain dengerin drum aja. Jadi banyakin referensi selain gitar. Ritme gitu ya, ritme ritme drum Ya gitu drum ya, ya banyakin. perkusi, ya bener. Kalau Kahon juga kahon. kalau ritme itu kan ada banyak style ya Mas Ilhung ya. Latin, Ah, terus apa lagi tuh? Pop, rock, jazz, heeh. blues gitu kan ya. Heeh. Kalau Mas Ilhung di Jav ini posisinya sebagai apa ini? Rhythm, drummer sama basis. Rakus kamu ya bro Aku ya? sambil baca komen ngakak. Hah? Rakus kamu ya? Rakus. Ya mau gimana lagi? Tips kecepatan jari dongkak. Tuh, ada yang tanya tuh. Itu harus bisa ngetik 10 jari dulu itu. Ini loh. Heeh. Kasih tips Atau lah, kalau kasih nggak tips. main Ayo Dance. Coba kasih tips, Mas Hah. Ilhung. Coba kasih tips Tips apa ini? untuk kecepatan jari. Apa? Oke, kecepatan jari sih. Ini karena Coba. HP ku jauh agak. Coba dari Sulit yang lihat. pelan, tempo pelan, sedang, cepat, sangat cepat coba. Oh, kecepatan jari ya, dari strumming aja ya. Boleh, boleh. Aku kalau speed melodi kurang sih sebenarnya, kurang cepet. Strumming aja. Kalau strumming, aku pakai strumming yang ini, buka tutup jenisnya. Dari yang lambat. Lambat gini doang. Terus agak cepat. sedang, Ini cuma pakai satu jari. satu jari. Bisa ini bebas sih. Kalau yang cepat segini. Sangat cepat. Oh, tapi ini teman-teman yang mesti diperhatikan, kita latihannya jangan terburu-buru ya, harus tempo yang Bener. sangat lambat ya. Kestabilan powernya yang penting ya. Alat yang wajib adalah metronom ya. Kalau buat latihan pakai metronom bagus. Sekarang Gitu. pakai gitar apa ini, Mas Luhung? Ini adalah labas, handcrafted labas What? labas gitar. Luthier Malang ya? Ah, Oh. Apa spesifikasinya apa itu gitarnya? ini gitarku full solid. Depannya ini spruce mana ya? Lupa. Terus backside-nya mahogani. Kayu lokal Mahogani. semua ini. Terus? Neck-nya mahogani. Fingerboard-nya rosewood sono keling. Terus di belakangnya ada busa warna kuning. Apa itu? Buat apa tujuannya? Biar kan aku tambah gendut, Bro. Jadi kalau main gitar biasanya gitarnya jalan sendiri. Aku kasih spon pakai double tip biar nggak lari gitarnya. Kok sama kayak luthierku. Masih tuh. Iya, weh gitarnya kembar. Terus Crescentia Murnia Stuti. Senarnya senar 6 rasa senar 12. Jadi nggak perlu beli senar lagi ya. Nah itu kenapa itu kayaknya fretnya miring-miring ya?
Fretnya miring ini. Ini Nah, fan fret. itu apa? Lebar necknya bisa dijelasin berapa skalanya? Oke. Jadi ini multi skill gitar. Udah mepet pintu belakang. Multi skill Jebol lah. gitar. Yang atas ini 650 mm, yang bawah 640 mm. Selisihnya segitu. Jadi yang atas ini lebih lebar, lebih panjang daripada yang bawah. Tujuannya buat dapetin attack bassnya biar biar apa ya? Attacknya biar tajam gitu loh. Jadi dia tegangannya lebih bener, treble-nya lebih menonjol, tapi low-nya dapet. Jadi dia lebih tegangannya lebih tinggi. Nah, sementara yang bawah biar empuk. Terus selain itu juga karena aku nggak bisa kayak posisi klasik. Yang lurus gini nggak bisa. Oh, mereng gitu ya? Bagian sini ku pernah cedera sih, cedera latihan. Jadi tanganku kalau pegang chord F gini miring gini. Kalau lurus gini sakit. Nah, ini juga keunggulannya multi skill. Lebih natural sih posisinya terhadap lengan. Oke. Gitu. Pick up-nya pakai apa? Pick up-nya pakai jenis piezo undersaddle sama transducer. Undersaddle-nya di sini. Bisa dijelasin itu? Oh, siap. Transducer. Piezo-nya di sini. Oh, biasanya Ini di bridge ya? Di bridge ya? Di bridge di bawahnya persis. Jadi fungsinya buat nangkep getaran. Oh iya, pick up sama preamp beda ya. Kalau pick up ini yang nangkep bunyi, sensor penangkap bunyi. Kalau preamp itu pengolah. Nah, ini aku nggak pakai preamp, aku cuma pakai pick up. Nah, ini sensor penangkap bunyi untuk senarnya. Terus yang transducer itu sensornya ditempel di dalam, di baliknya top ini, di dalam ini. Ini buat fungsinya buat nangkep getaran dari body. Kalau di gitarku fungsinya itu. Nah, gitu. Ada suara, kamu kan kalau main kan duk, kayak gitu ya. Untuk nangkep itunya nah ya. itu. Untuk nangkep bass bener. drumnya ya. Kalau Kebetulan sensorku ada di beberapa tempat sih. Buat sini, ada belakang. kalau piezo, Jadi ini duknya di sini ada. Kalau piezonya itu untuk clarity-nya ya. Buat senarnya sih ya? buat senarnya. Jadi senarnya bisa aku kasih efek terpisah sama perkusinya. Misalnya perkusinya cuman ya tak kasih kompresor sama reverb misalnya. Nah, di senarnya ini aku pakai octaver. Jadi ada suara bassnya. Terus juga kadang pakai distorsi. Coba kasih contoh satu instrumental apa? Jeff itu kan habis buat original itu kan ya, Sky Blue ya. Coba Blue Sky. Oh iya. Sora Aoi. Blue Sky. Ya coba Mas Suhung kasih apa? Sedikit cuplikannya. Oke. Bentar lagi ada sing tanya. Apa? Tanya apa Tangan ini? lebih menonjol piye Mas? Sing tegang emang menonjol. Pick up-nya coba pakai yang L300 Mas. Iya sih sebenarnya aku pick up pengen pakai Daihatsu. Wah, Ngeri gitarnya bikin kayu bambu. Kak Luhur Fakteri rek. Lebih jelasnya bisa dibongkar gak gitarnya? Aduh. Masih belum ada budget buat beli lagi, Bro. Jangan ya. Dibongkar nggak apa-apa, asal ada gantinya ya. Iya. Enggak sih, jangan ini bikinnya lama ini. Berapa bulan buatnya? 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan. Coba tadi cuplikannya gimana? Kan kalau apa originalnya Jeff itu kan kompleks ya, ada drumnya, ada perkusinya juga kan. Coba. Ada bassnya juga, slap bassnya gitu kan. Di bagian intro ya. Intronya basicnya ritmenya cuma gini. Drumnya ini hi-hat ya, ini hi-hat. Nah, digabung. Itu ada harmoninya ya? Gitu. Kalau didengerin ada harmoninya ya? Di fret keberapa itu harmoninya? Sekenanya sih, Bro.
Yang penting bunyi. Oh, suara kayunya, dapat tetap kan yang transducer output terpisah. Jadi kayunya bener-bener dari transducer. Mungkin kasih tips, kan kadang ada gitaris-gitaris yang nggak peduli kan, maksudnya nggak peduli dalam arti ya nggak mau tahu tentang sound gitu kan. Jadi karakter gitarnya itu hilang gitu loh, suara kayunya jadi nggak kerasa. Itu kan masalah kan kadang-kadang. Yang perlu kita tahu ini, routing nih. Kalau routing agak ribet, enggak juga sih. Ya nanti kasih penjelasan aja routing efeknya. Kalau ini ya, kalau buat live ya biasanya itu ya. Jadi suara gitarnya jadi aneh gitu kan. Suara kayunya hilang gini-gini. Itu biasanya dia nggak ngerti jenis pick up apa yang tertanam di gitarnya. Kebanyakan kalau kita beli gitar dari toko langsung jebret ada colokannya, itu pakai piezo. Piezo ini karakternya cempreng suaranya. Cempreng tajam. Terus kalau agak piezo ya. Kalau dimainkan rasanya agak keras gitu, bukan keras kenceng ya, tapi kayak berat gitu. Ya, itu suaranya tajam banget. Jadi emang karakter kayunya nyaris nggak ada. Kecuali piezonya bocor. Justru kalau piezonya bocor itu rezeki. Dia nangkep sensor bunyinya sampai ke rambatan gitarnya, kayak gitarnya Agi Agustian itu piezonya bocor, bisa dipakai perkusi sama dia. Itu bocor karena memang dari pabriknya atau sengaja dibocorin? Nah, nggak tahu instalasinya gimana. Kadang ada yang agak bocor dikit banget. Terus kalau punyanya Agi Agustian itu bocor karena kecelakaan, dia gitarnya jatuh. Oh, dari pabrik nggak bocor berarti kan? Nggak. Terus dia kecelakaan itu gitarnya jatuh. Justru malah lebih enak gitarnya sekarang. Justru unik ya. Jadi aku sempat kaget tuh. Oh, ternyata gitu. Berarti punyamu perlu dibanting dulu. Oh, tidak, sudah ada sensornya. Oke, Itu sulit loh, Bro. Apanya? Kalau mau bocorin pick up ala Agi itu sulit loh. Kita harus kecelakaannya sama emak-emak riting kanan belok kiri. Serius, dia kecelakaannya gitu. Harus gitu ya? Harus gitu. Kalau momennya nggak gitu, nggak bisa. bocornya beda ya? Beda. Bisa neck patah gitu misalnya. Bocornya di kepala ya? Iya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Yo, kita scrolling dulu. Ada pertanyaan? Ayo. Mas Luhung diserang aja nih, kasih pertanyaan. Agi lagi bikin kopi di dapur mateng. Iki apa cara streamingnya, Mas? Kalau perlu slow motion, cek di YouTubeku ada. Di YouTubeku ada. Ada beberapa file latihan. Ada. Aku nggak cari subscriber kok, serius. Mampir aja. Ayo mas, buka mas. Udah ada yang nanya slap belum? Belum Mbak. Ayo tanya tentang slap, ayo. Nah, masuk kemana tuh outputnya? Slap. Tips slap gitar dong, Mas Luhung. Slap gitar, oke, gitu lah. Kita bahas ini kah? Ya. Bentar, ada lagi yang ini. Dari check output gitar in kemana? Nah itu, check output gitar langsung masuk ke efek. Yang transducer masuk ke efek digital. Katakanlah kompresor lah, langsung masuk ke kompresor. Yang senar masuk ke octaver. Udah, tinggal. Cuma gitu doang. Simple ya. Sisanya di routing sama Harrison. Sisanya nama YouTube-nya Luhung Suantara. Sisanya pakai efek. Terus, Mas Fai mana? Halo Mas Fai. Itu slap tadi slap masalah gitar slap, ya? Bung. Oke. Slap beras. Paling gampang sampai ruwet. Paling ruwet. Slap. Aku belajar ini ya, slap itu di gitar agak rancu sebenarnya. Rancu gimana? Istilah slapnya sendiri kan slap kalau gitar biasanya buat ini namanya slap kalau di gitar. Suara kayak gini. Nah ini slap. Tapi yang slap yang aku pelajari itu slapnya bass. Slapnya bass. Aku juga baru tahu kalau ini namanya slap. Slapnya gimana? bass Mungkin itu... kasih contoh apa listen yang paling gampang. Di senar 6 ya paling gampang. Yang lain di mute. Ini di mute aja.
karena untuk Oke. yang buka ya. Oke. Ini jempol. Kita belajar thumbnya dulu. Ini jempolnya cuman dipantulkan. Halo yang baru gabung. Nah ini Ah, mantul tok. Jadi jangan ditekan gini. Kalau ditekan nggak bunyi. Dipantul kayak Oh. kita dribble bola basket. oke. Nah itu. Latihannya Itu yang gimana? paling penting. Itu aja. Gini. Dung. On tempo ya. Itu dulu. Terus nanti ditambahin sama kick karena sekalian turunnya. Gitu. Terus bawahnya dicongkel kayak bass. Oh. Dicongkel. Tapi di, biasa gini. tapi di mute ya. Tangan kirinya mute ya. Oh enggak sih. Nantinya enggak. Oh nantinya enggak. Ah, ah. Nah kayak gitu. Terus pakai ghost note sini, terus di slap, dicongkel. Coba dengan tempo lambat. Mute, gini. Terus bisa kita akal pakai ya, mulai ngawur-ngawur lah, nggak masalah. Kukunya tahan banting ya Mas. Yoi, pakai Alteco makanya ditaruh di sini. Ya yang baru gabung, selamat malam teman-teman. Kalau mau tanya silahkan komen. Terus tadi dengan tempo yang agak cepat gimana Mas Luhung? Gitu. Nah, Gitu. cepat, Terus cepat. Wah, asik. Sangat cepat. gitu. Sangat cepat. Oh, lebih cepat dari ini ya. Tantangan, Rek. Yuk. Ruwet. Aduh. Wow, ini Ini- ada master nonton ini. Oh iya. Kalau nggak pegang gitar latihannya di media apa? You know lah. Coba Mas Luhung kasih contoh, Hidupnya sadis, guys. Hah? kasih contoh apa? Contoh lagu yang moodnya perang gitu kan, itu keren tuh. Oh. Apa? Ada nggak? Kakak tua. Tuh, jangan lah. Attack on Titan. Ya coba. Sik, tuningnya. Bentar. Aku pakai los. Tuningnya Mas Luhung apa itu? Standar atau? Enggak standar. Turun satu semua. Oh di emol ya? Di D. Oh turun satu. Oh. Heeh. Attack on Titan nih. Coba. Yo. Kurang lebih gitulah. Oh. Jadi harus tahu Lanjutannya gambarannya. lupa. Makanya nggak dilanjut no ya. Drop B Mas. Drop B biasanya pakai B, C Pakai apa? crash. Itu biasanya aku pakai drop sampai B sampai A. Kadang. Oh. Kalau iseng. Nah, mungkin ada tips dari Mas Luhung nggak? Kan kita sebagai gitaris kan sebenarnya harus bisa ngiringin kan, harus bisa ngiringin entah itu penyanyi apapun lah ya, drummer juga Apapun. kita Iya. juga bisa ngiringin, basis gitu kan. Nah itu gimana sih Ngiringin bebek. supaya kehadiran gitaris itu bisa maksimal gitu loh, mendukung
mendukung solois yang Yang mendukung soloisnya gitu loh. Ya sebenarnya itu tergantung gajiannya berapa sih, Bro. Bener bro. Kalau bayarannya Iya. sedikit, kalau bayar Kalau kayak bayarannya sedikit, kita ya nggak perlu bawa gear banyak-banyak gitu lah, kan capek. mainnya Ya, kita simpel-simpel minimalis aja ya. aja, heeh. Nggak perlu pakai perkusi juga, kan ribet bawa pedal gitu loh. Bener bro. Itu profesionalitas ya. Heeh. Kalau Enggak. Mas Duhum cita-citanya Kalau- mengiringi manten. Kalau terlepas dari itulah, kalau terlepas dari itu gimana Mas Luhung? Terlepas dari itu, ini kita harus tahu porsi sih sebenarnya. Harus tahu porsi, terus eh, apa ya? Harus tahu materi yang dibawakan. Kalau kita Gimana maksudnya? main lagu yang sendu misalnya, ya jangan kayak main Attack on Titan gitu. Jangan di all out perkusinya sampai sadis gitu, jangan. Hmm. Kita cukup main yang halus-halus saja. Pokoknya yang penting kita dapat tujuannya sebuah komposisi itu buat apa gitu. Apa yang mau disampaikan dari komposisi itu apa gitu. Itu tugasnya pemain ritme. Itu hal yang penting ya. Jadi balik ke tujuan komposisinya. Jangan sampai kemakan sama egonya. Waktu Kadang awal kan, belajar aku kemakan ego banget. kadang Sadis gitaris kan, terus. kadang gitaris kan idealis gitu kan. Maksudnya dengan kemampuannya sang gitaris kadang mau memaksimalkan gitu kan. Malah kadang jadi apa ya? Terlalu over gitu kan ya. Bener. Terlalu alay gitu kan ya. Mungkin niatnya bagus, tapi tidak pada tempatnya. Nah, itu ya. itu tergantung jam terbang sih. Nanti lama-lama kita bisa lebih bijak dalam Bijaksana, bermain. Gitu. Oke. Terus apa ini? Satu tujuan, satu visi, misi. Satu visi, satu misi. Mana sih? Contoh, Si. contoh perkusi buat lagu slow dong, Mas Luhung. Contoh Oke, perkusi buat lagu slow. Bentar. Yang mana ini tadi? Itu siapa itu tadi? Drobe Mas Johan Drobe. Kandigum itu kasih contoh perkusi buat lagu slow. Kepencet sik. Kepencet. Nah, Semakin malam Contoh- semakin panas iki. contoh perkusi lagu slow. Iki sesiku jadi panjang banget. Ya mari ngene wis lah, Hung. Nyantai Kak Owo. Perkusi lagu slow. Pakai kick ala Mas Fai enak. Gimana? Kalau Mas Fai kan pakainya gini. Jatuhnya lebih kenceng. Kalau kita main perkusinya di sini bisa lebih soft sih. Ngatur powernya juga lebih enak. Asli ini dulu aku belajar dari Mas Fai lama banget. Pas dia itu Linang Malang. Atur nafasnya yang penting. Nah, apa kalau main lagu slow kendala yang dihadapi seorang gitaris apa? Adrenalin kalau aku. Adrenalinnya. Kan nafasnya cenderung cepet. Nah, kalau kita main lagu slow, kita juga harus bisa atur nafasnya juga. Ya sama sih, main lagu cepet juga harus bisa atur itunya, cuman aku kecenderungan cepet memang. Adrenalinku tinggi. Efek sesak nafas, Bro. Mungkin sebelum manggung atau sebelum recording harus mempersiapkan waktu yang rada panjang supaya kita bisa rileks gitu ya. Yang penting harus rileks. Apalagi kalau grogi biasanya tambah cepet. Nah, itu yang harus kita kontrol. Gitu ya. Iya. Harus kita kontrol itu. Mungkin ada tips posisi latihan supaya nggak cepat capek. Kadang kan kalau orang latihan gitu secara nggak sadar kan itu bisa bikin capek kan badannya. Itu mungkin kalau gimana? aku lebih cocok berdiri aku. Pakai strap. Berdiri. Pakai strap. Ini dari Enormous.
Wah, pakai promosi. strap. Nah, strapnya kayak gini, jadi nggak pegel juga. Oh. Terus aku pakainya berdiri. Biasanya biar nggak capek, aku justru berdiri. Tapi ada beberapa orang yang memang cocoknya duduk dengan posisi kayak gini. Kalau aku posisi gini justru capek. Lebih cocok berdiri karena bodiku minimalis kan. Kalau gini agak sulit. Kalau duduk gimana posisi yang ideal? Aku duduk di kursi ya tetap gini, tetap pakai strap. Oh, tetap pakai strap. Tetap pakai strap. Oke. Terus itu apa? Kalau nafas pas ada yang ngerokok gimana? Nah, itu yang bikin aku jarang nge-gig. Banyak yang ngerokok, bro, akhirnya nggak pernah main. Terus ini Karina Siska, belajar gitarnya start sampai ngerasa cukup itu berapa lama, Om? Sampai sekarang belum cukup. Terus ini apa? Pola perkusi buat lagu-lagu pop yang umum, Mas. Pola perkusi gimana tuh? Pola perkusi. Biasanya lagu pop itu cuman gini doang sih. Yang aku sering nonton di YouTube, fingerstyle kan sering banget nonton. Biasanya gini. Oh, berarti dek tak dek tak dek tak dek gitu ya? Tapi nggak tahu ya kenapa kok kebanyakan pakai di sini. Kalau aku lebih suka pakai di sini sih, lebih kerasa snare. Terus selain pola itu, pola gimana Pola lagi? itu apa ya? Dek tak dek Kalau dek, tak gitu kan? oh Dek, gitu bisa. tak dek tak dek tak dek. Nah, itu kan. Kalau number 8 gimana? Nomor berapa? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 thousand years. Burung kakak tua ya, Nak? Kalau gypsy gimana? Gipsy gini. Mungkin dari pelan dulu. Cepat. Oke, Nah, itu mantap. bisa dicek di coveran Haji di JAV Gitar. Itu ada aplikasinya yang Gypsy. Lagu kesukaan istri apa, Mas Lung? K-pop. Tapi akhir-akhir ini suka lagu anime. Ras gue ado. Kalau masuk ini ada yang tanya nih, Mas Luhung, kalau ras gue ado gimana? Oh, Ras gue ado itu gimana? Mas Guedo itu gini. Jenisnya banyak, tapi yang sering aku pakai yang ini. Gimana? Yang itu. Oh, itu mungkin itu lebih ke Virgian ya itu ya. Mood Virgian ya, modest itu kan ya. Kalau Lebih enak chordnya pakai sih, itu ya. Lebih enak pakai itu ya. Kita pakai main yang nggak Phrygian juga oke-oke aja sih. Enak juga. Oke juga. Oke. Ini ada yang tanya, Hung. Itu. Kalau Mas gimana kalau walking bass? Kalau walking bass gimana Mas Luhung? Walking bass gini. Kamu yang bacain komen ya, Son. HP ku jauh Oke. ini soalnya. Oke. Sorry.
kan maksudnya walking bass. Lainnya gimana itu? Kamu bisa jelasin mungkin? Itu sebenarnya kurang lebih kayak yang dijelaskan Harrison tadi sih, arah chordnya. Kalau dari A mayor ya aku ambilnya bassnya jalur mayor. Bisa juga pakai kromatik ya? Nah, habis naik terus turun. Harus tahu chord yang dituju ya? Bener. Ini ada kromatiknya. Auto sih sebenarnya, ya dimainkan aja. Ada yang tanya reggae gimana Mas? Nah ini reggae yang sulit. Sebenarnya secara teknis itu nggak sulit, tapi buat dapet groove-nya aku yang sulit. Reggae sama blues aku belum dapet sampai sekarang. Karena memang nggak suka. Enggak, dia santai banget soalnya. Apa ya? Ngeflow-nya itu loh. Sementara adrenalinku cepat. Ya.